Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Apa ini? Siapa saja yang meninggalkan kesenangan hidup di dunia, niscaya Allah Ta'ala mencintainya. Siapa saja yang meninggalkan kesenangan hidup di dunia. Ini orang bisa salah faham. Kalau begitu tak boleh kita bersenang. Maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maksudnya macam mana meninggalkan kesenangan hidup di dunia ini dengan menyedikitkan kenyang dan makan. Jadi fikiran itu bukan hanya untuk makan. Jadi fikiran dia bukan untuk makan. Dan tidak menyukai pujian manusia. Jamaah, karena dua ini sudah cukup mewakili kesenangan dunia. Satu, lazat perut. Dua, lazat pujian orang. Dipuji orang ini enak loh jamaah. Enak kali. Apalagi yang memuji kita, menurut kita adalah orang yang terhormat di masyarakat. Dia pula memuji kita. Senang nanti. Padahal kalau dikaji-kaji secara tauhid, kita tidak punya hak untuk dipuji. Sebab orang dipuji itu mesti karena punya kelebihan. Ada orang yang dipuji mesti karena punya kelebihan. Sedangkan kelebihan kita itu bukan punya kita. Itu adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang meninggalkan kesenangan hidup di dunia dengan menyedikitkan kenyang dan makan dan tidak menyukai pujian manusia, niscaya Allah Ta'ala mencintainya. Karena berarti dia meninggalkan riya dan berbangga-bangga. Berbangga-bangga inilah ujub. Kita tak punya hak sama sekali. Kita hanya punya kewajiban mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan berbuat baik. Jadi Allah cintai dia karena dia meninggalkan riya. Riya udah saya bagi tahu. Riya bukan pamer. Itu udah bagi tahu. Dia meninggalkan, dia meninggalkan riya sebab dia meninggalkan berbangga-bangga, ujub. Saya bukan apa-apa. Itu mobil operasional masjid itu wakaf keluarga kami itu. Untuk apa? Untuk apa? Ya apalah salahnya awak bersyukur? Bersyukur kepada Allah, bukan menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Sih salah aja pun. Ya kalau salah ya salah. Kalau betul apa pula kita salahkan? Ya mah. Saya pribadi enggak mengerti jemaah. Mengapa kita harus menceritakan kebaikan kita kepada orang lain? Mungkin ada jemaah yang bisa bantu jawab.
bantukan saya jemaah. Mengapa kita harus ceritakan kebaikan kita kepada orang lain? Enggak ngerti jemaah. Apa itu ya? Padahal kebaikan kita itu pun anugerah Allah Ta'ala juga, yang jauh lebih baik. Dan memang baiklah, bukan lebih baik. Yang baik, biarlah setelah mati orang sibuk menceritakan kebaikan kita. Itulah yang baik. Biarlah setelah mati kita nanti baru sibuk orang menceritakan kebaikan kita. Ini masih hidup lagi awak ceritakan kebaikan awak. Ini tak betul. Allah tidak mencintai dia jemaah ya. Jadi orang yang dicintai Allah tadi itu, dia tinggalkan kesenangan dunia, sebab dia tinggalkan ria dan tidak berbangga-bangga. Dan siapa saja yang meninggalkan perbuatan dosa, niscaya malaikat menyukainya. Karena dia malaikat, karena dia orang yang tidak berbuat dosa tadi, tidak membuat capek malaikat pencatat kejahatan. Walaupun tidak malaikat capek, mana ada capeknya malaikat? Ini bahasa kiasan. Jadi malaikat tak mencatat kejahatan dia jemaah. Maka malaikat suka. So, baik aja catatan tadi. Sabarlah ya. Dalam 70, 80, 90 tahun kita berbuat baik. Sebentar itu jemaah. Habis itu dah. Tapi selalu saja manusia kalau kita kata begini, dia membela diri. Namanya manusia, wajarlah buat jahat, kata dia, buat dosa. Kita kalau dah ada yang bantah begini, dah tak mau panjang kalam lagi lah jemaah. Ya. Yang ketiga, dan siapa saja yang tidak serakah kepada orang muslim, niscaya mereka menyukainya, karena dia tidak menyusahkan hati mereka. Serakah ni tamak. Tak tamak ya, pada milik orang, ingin dia tak punya kemampuan sebetulnya. Tak punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Tak punya kemampuan. Tetapi dia ingin juga supaya terwujud. Gimana caranya? Macam-macam lah. Bisa dengan dia mudahan menjilat orang lain tadi, supaya terpenuhi apa ingin dia. Bisa pula dengan dia angkat-angkat orang tadi, supaya terpenuhi apa ingin dia. Pada umumnya masyarakat yang masih sehat tak suka dibeginikan ni. Kawan ni ada maksudnya ni. Ada maksudnya kawan ni. Kalau gini-gini pandai kali, mulutnya pandai kali, padahal ada ingin dia gini. Umumnya masyarakat tak suka. Ini mau hati-hati jemaah. Ya, jadi 3 nasihat Khalifah Utsman. Sekarang Khalifah Ali. Makalah yang kelima. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di antara nikmat dunia itu, cukuplah Islam menjadi nikmat. Mengapa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, karena sesungguhnya sebesar-besar nikmat Allah kepada manusia adalah keluar dari tiada kepada ada, dan keluar dari kegelapan kufur kepada terang Islam. Dulu kita tak ada, belakangan ada. Itu nikmat yang luar biasa. Terusnya kita berislam. Itu nikmat luar biasa.
Kalau mampu kita mensyukuri ini saja, insyaallah ni kan. Yalah, awak pun bukan katakan sok lah, bukan hidup ni tak ada masalah. Masalah banyak jemaah kan. Kadang-kadang masalah itu bukan dari kita, kadang dari luar diri kita, dari suami kita, dari istri kita, dari orang tua kita, dari anak kita, macam-macam masalah. Kadang dari tetangga-tetangga kita, dari orang ramai. Saya bukan kata tak ada masalah, tetapi selama kita masih beragama Islam, mestilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab kita alhamdulillah mendapatkan Islam langsung dari rahim orang tua kita. Jemaah. Ini harus difahamkan. Sebahagian orang mencari atau mendapatkan Islam tu sampai berkorban macam-macam, sampai ada yang berkorban nyawa. Ada dulu dia salah satu pelajar sekolah SMA. Saya tak usah sebut mana-mana SMA lah. Masuk Islam. Belakangan tak jumpa lagi. Saya tanya, mati dibacok keluarganya. Sebab dia masuk Islam. Kita tak begitu. Alhamdulillah kita ni lahir dari orang tua yang beragama Islam. Jadi dah senang lah kan. Masalah tetap ada kan. Dan sesungguhnya di antara kesibukan itu cukuplah ketaatan menjadi kesibukan. Taat kepada Allah Ta'ala adalah sebesar-besar kesibukan. Ini yang harus dipahamkan secara luas. Taat ini lebih dari sekadar ibadah mahdah. Artinya jemaah, sembahyang ialah taat. Dah kita tak tolak lagi tu. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, itu memang dah taat lah itu. Tidak ditolak tu jemaah. Tapi luaskanlah makna taat. Taat adalah patuh. Arti taat adalah patuh. Maka apa saja yang kita buatkan sebagai tanda patuh kepada Allah disebut taat. Mudahnya, apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang, jangan lakukan. Dah itu aja. Itulah taat. Jemaah. Meskipun saya tak bisa tolak, kadang kenyataannya tidak semudah yang kita kajikan ini. Jemaah. Contoh. Ini bulan September ya. Awal-awal mula anak sekolah ini. Ya. Yalah Juli kemarin kan, Juli Agustus. Mula-mula anak sekolah. Rata-rata orang masuk ke sekolah itu atau ke perguruan tinggi itu misal kata. Ini misal kata. Saya mau menjelaskan kadang tak mudah jemaah. Semuanya nyogok. Menuduh. Tidak. Faktanya begitu. Nyogok. Semua nyogok. Yang ini nyogok, yang ini nyogok. Kita tahu budak ini, berkualitas. Kalau kita tidak bantu dia masuk kemari, sayang. Ini kadang dilema aja, Mak. Kadang dilema. Padahal kalau dia ikut secara normal, dia pasti lulus. Dia pasti lulus. Macam mana nih situasi macam ini? Ini kadang-kadang yang buat susah. Macam mana yang begini ini? Maka kadang-kadang orang bilang nyogok kalau untuk baik tak apa. Kita tak bilang begitu. Ini situasinya situasi yang sulit. Ya, zaman ini situasi yang sulit. Jadi kadang pada praktiknya tidak semudah seperti yang kita
ceritakan, yang kita kajikan, ya. Dan di antara nasihat, kata Imam Ali, cukuplah mati menjadi nasihat. Sesungguhnya mati sebesar-besar nasihat bagi manusia. Jadi sebetulnya ada hadis Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu menjadi penasihat. Ini sebetulnya sebetulnya tak perlu banyak pemberi nasihat. Asal kita datang takziah, itu dah cukup dah. Cukup dah aja. Pergi kita takziah, tengok muka ada dah, habis. Awak pada saatnya akan sampai macam itu. Selesai. Itu dah cukup. Tapi dasar manusia, dengan orang mati, yang diceritakannya aib orang mati tadi, jadi memang membatulah udah hati orang jamaah. Datang ke tempat orang meninggal, tengok jenazah, bahkan kadang ada yang tak nengok jenazah, duduk saja di situ ramai-ramai, cerita-cerita. Yang cerita-cerita tadi tak ada hubungan dengan kebaikan ibadah kita. Tak ada, cerita begitu. Gembira-gembira. Jadi saya, mana lagi manusia ni? Di tempat kematian pun dah tak lagi berfungsi jenazah ni sebagai wa'idha, penasihat. Mestinya kan kalau datang kita ke tempat orang yang meninggal, kita pikir, kapan pula giliran kita? Kan jamaah. Kapan pula giliran kita? Kan begitu. Tapi ini yang tidak. Jadi, yalah, diingatkan macam mana jamaah. Ya. Banyak hal lah kalau terkait orang meninggal ni yang perlu kita koreksi, ya. Tapi fokus kajian kita adalah wa'idha, pemberi nasihat. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah di antara nasihat, cukuplah mati menjadi nasihat. Sesungguhnya mati sebesar-besar nasihat bagi manusia, jemaah. Bila kita tengok orang mati, selesai, apa lagi? Yang perempuan mau cantik-cantik, habis lah. Apa lagi cantik tadi, jemaah? Yang laki-laki rasa macam mau ganteng-ganteng, mau habis. Yang kita laki perempuan mau pula rasa necis berpakaian tadi, tak ada habis. Gantinya kain kafan 3 sampai 5 lapis. Bahkan kalau selapis dah cukup dah. Terus mau apa? Jemaah. Yalah. Kita tebuk dada memang tanyalah iman. Kita tak tahu lagi kan. Inilah nasihat dari Ali. Makalah yang ke-6. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ni ulama kalangan sahabat. Karena tidak semua sahabat Nabi itu orang alim. Begitupun mereka tetaplah lebih baik daripada kita. Ya, Abdullah bin Mas'ud ni ulamanya sahabat. Kata beliau, berapa banyak orang yang lalai sebab nikmat karena banyak. Berapa banyak orang lalai sebab nikmat. Saya bukanlah mengatakan pada kita miskin aja lah udah, bukan. Tapi coba sekarang nikmat yang kita miliki ni berapa banyak jemaah? Berapa banyak nikmat yang kita miliki? Pergilah ke rumah sakit. Tanya sama orang-orang kaya yang sedang sakit tadi. Kita sehat. Tanya sama dia. Enakan mana? Kaya, sakit begini, atau macam kami inilah sedang-sedang saja tapi sehat.
Saya tanya jemaah. Coba tanya. Saya waktu praktek di rumah sakit Pirngadi puluhan tahun yang lalu lah. Saya praktek di Pirngadi jemaah. Meriksa bahan di laboratorium patologi klinik. Itulah kerja kami jemaah. Laboratorium PK patologi klinik. Di sela-sela kita sedang tidak bekerja itulah kerja saya. Kuintiplah kamar mayat tuh. Kuintip. Jemaah. Sekarang mungkin agak payah karena banyak kejahatan. Kuintip. Ada mayat tuh yang belum masuk lagi ke dalam kulkasnya itu. Jemaah. Situ bujur lagi begitu. Kadang saya pergi ke tempat pasien-pasien yang darurat, yang berat-berat sakitnya. Ku tengok itu Allah. Itu dulu saya pernah lakukan. Betapa sesungguhnya cukup banyak nikmat yang Allah berikan. Sehat itulah. Tak ada yang lain yang sehat itulah. Ya. Makanya kata Allah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang lalai sebab nikmat karena banyak. Yang salah bukan nikmatnya, tetapi kesadaran orang itu akan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diuji, dicoba sebab pujian, yaitu banyaknya pujian manusia kepadanya. Jangan dikira pujian itu kesenangan. Itu adalah ujian jemaah. Satu, yang mudah aja. Mampu tidak kita menilai orang yang memuji kita benar salah dia? Mampu tidak? Dia rajin puji kita. Mampu tidak kita menilai dia benar salahnya? Karena biasanya orang kalau sudah dipuji orang lain, maka orang lain itu salah pun dia tak akan mau bilang salah. Bahkan berupaya dia agar dibenar-benarkannya. Itu yang paling mudah itu. Ya. Nomor 2, pada diri kita. Sadar enggak kita sesungguhnya kita belum layak dipuji? Ya. Sadar enggak kita sesungguhnya kita belum layak dipuji? Bila kita tidak sadar, maka ibadah kita hari-hari tidak akan meningkat. Dan kita akan mencari-cari orang tadi. Di mana si fulan-fulana yang suka memuji saya. Dan biasanya kalau dia datang ke masjid, suka dia berada di dekat orang yang memuji. Kalau dia di perwiritan pengajian, suka dia duduk dekat orang yang memuji. Kenapa? Dia sudah bukan fokus kepada mengharap ridha Allah, tapi mengharap pujian manusia. Padahal kita baru layak dipuji kalau sudah mati. Kita baru layak dipuji kalau sudah mati. Itulah adat kita di sini. Setelah mati itu, setelah sembahyang jenazah itu, ada ucapan Bilal atau imam ya. Baik, katanya kan begitu ya. 3 kali itu ya. Baik, barulah layak dipuji gitu. Kalau sudah mati. Ini bahaya jemaah. Ya. Tapi tak usah larang orang yang memuji kita. Karena boleh jadi larangan kita itu tidak jujur. Karena sesungguhnya kita senang dipuji, tapi pura-pura kita ngelarang. Sehingga orang itu pun simpati sama kita. Memanglah kalau abang kakak tuh tak suka tuh dipuji orang.
Senang pula kita begitu. Makanya kalau orang memuji kita, biarlah itu hak dia, jemaah. Ya. Biarlah itu hak dia memuji kita. Supaya kita tidak ngempar sebab dipujinya. Ingat sajalah bahwa kita ini penuh dengan kotoran. Ya. Ingat sajalah, jemaah, bahwa kita ini penuh dengan kotoran. Itu saja. Jadi begitu orang puji kita, oh iya, saya penuh kotoran. Tuh. InsyaAllah kalau begitu, kita tak akan ngempar. Dan berapa banyak orang yang tertipu, nyaman hatinya di dalam kehidupan dunia ini, tetapi lalai dari kehidupan di akhirat. Sebab tertutup, maksudnya Allah menutup aibnya. Aib kita ini, jemaah, tak tahu orang, sebab baik Allah itu aja. Tak tahu orang aib kita sebab baik Allah itu saja. Ditutup rapat oleh Allah itu aja. Kalau tidak rapilah cara Allah menutup aib kita. Serapi apapun kita menutup aib kita, tak akan dapat itu. Mesti ketahuan ya sama orang. Makanya kalau cara saya lah ya mungkin prinsip juga atau apa, saya tak tahulah ya jemaah. Kalau cara saya lah, capek menutup aib. Habis waktu kita menutup aib. Ini cara saya lah. Karena kita ini lemah. Maka karena itu, buat baik aja udah, titik. Orang mau buka aib kita, berarti dia melawan Allah. Karena yang nutup Allah. Yang nutup Allah. Dia yang buka. Berarti dia melawan Allah. Sedangkan kita lemah. Kita lemah. Orang lemah ni tak akan sanggup menutup aib. Sementara aib kita cukup banyak. Cukup banyak. Belum lagi pula kalau kita manis-manis mulut menutup aib kita. Hati-hati. Ya, ini cara yang saya fahami lah. Maka biar Allah yang menutup aib kita. Jangan open sama orang yang membuka aib kita. Fokus saja kita membagus-baguskan amal ibadah kita. Itu aja. Lain tidak. Ya. Tetapi itu tadilah. Sudah bagus ditutup Allah aib dia. Dia malah lalai. Bukan dia syukur kepada Allah karena Allah sudah tutup aib dia. Tapi malah dimanfaatkannya untuk berbuat maksiat. Kan tak tahu orang. Tak tahu orang bahwa kita pernah menggelapkan uang masjid waktu kita tinggal di tempat yang lama dulu. Tapi karena pengurus masjid menghargai kita, ditutup orang tu rapat aib tadi. Melalui orang itulah Allah menutup aib kita. Cuma karena kita pun masih ada hati, pindah kita dari daerah. Itu kejadian misal kata 20-30 tahun yang lalu.
Di daerah yang baru tempat kita tinggal sama sekali tak ada orang yang tahu kita pernah melakukan itu. Bahkan di daerah yang lama itu yang tahu itu sudah beberapa orang yang meninggal. Di tempat yang baru tahun ke-30 setelah kita kejadian itu, diangkat oleh masjid tempat kita tinggal menjadi pengurus pula. Kan dah bagus ini. Tapi tadilah kita tak syukur di tempat yang baru, malah kita buat jahat pula jamaah. Pelan-pelan sikit-sikit kita ambil pula uang masjid tadi. Coba dulu. Cobalah. Itulah kira-kira ilustrasi saya atas kalimat Abdullah bin Mas'ud tadi. Berapa banyak orang yang tertipu sebab tertutup. Berapa banyak orang yang lalai sebab ditutup Allah aibnya. Dah ditutup Allah aibnya, lalai. Istilah kata memanfaatkan kesempatan. Kan sayang yang begini ini. Jangan. Lah, itu contohlah ilustrasi yang mungkin tidak ada. Tetapi coba kaitkan dengan diri saya, diri kita masing-masing. Saat ini sampai pagi ini. Ada berapa banyak aib kita ditutup oleh Allah. Mengapa tidak kita gunakan itu untuk kebaikan? Malah kita gunakan untuk lalai. Coba dulu jamaah. Kan betul-betullah ini manusia kufur nikmat. Manusia kufur nikmat. Ya. Makalah yang ketujuh. Daripada Nabi Daud alaihissalam berkata, diwahyukan di dalam kitab Zabur bahwa hak orang yang berakal, maksudnya kewajiban orang yang berakal, adalah tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 macam. Kewajiban orang berakal tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 macam. Ukurlah diri kita masing-masing. 1. Menyiapkan bekal kembali, yaitu untuk akhirat dengan melakukan amal saleh. Orang berakal sempurna, nomor 1 siapkan bekal. Tak ada yang bisa tolong. Tidak ada yang bisa tolong. Setinggi-tinggi yang bisa kita tolong adalah membisikkan kalimat syahadat ketika mau mati. Paling lebihnya adalah kita sendiri. Macam mana pun setianya orang tua ke anak, anak ke orang tua. Menangis sejadi-jadinya Fatimah. Tak bisa. Masa Rasulullah pergi, ya pergilah. Macam mana pun puluhan tahun, 5 tahun seingat saya. 5 tahun Rasulullah menduda. Baru nikah lagi jemaah. Setelah nikah sering tersebut nama Khadijah. Macam mana pun tak bisa. Tetap Rasul tak bisa tolong. Janganlah saya dibantah dengan syafaat. Jangan. Syafaat itu nanti. Yang saya mau ceritakan, akhirnya kita tanggung jawab sendiri. Nah, macam mana pun tak bisa. Itu bukan orang sembarangan tuh.
Fatimah ke Rasulullah, Rasulullah ke Khadijah. Itu kan orang sembarangan. Tak bisa. Akhirnya sendiri-sendiri. Maka orang berakal itu adalah orang yang menyiapkan bekal kembali dengan melakukan amal salih. Lah kalau disebut amal salih, hendaknya fahamkan secara luas seluruh perbuatan apa saja yang itu ada ridha Allah, maka itu amal salih. Jangan amal salih hanya pada puasa, sembahyang, zakat, haji. Salah. Kalau hanya itu amal salih, salah. Seluruh amal. Amal itu perbuatan. Seluruh amal, seluruh perbuatan yang di situ ada ridha Allah adalah amal salih. Salih asal kata salaha atau soluha arti cerah. Bahasa Indonesia ada nama suluh. Suluh. Suluh apa bahasa Indonesia? Obor. Lampu. Lampu. Orang Melayu bangkar. Suluh. Amal salih adalah amal suluh. Suluh membuat gelap jadi terang. Amal salih membuat hati yang gelap jadi terang. Jamaah. Suluh membuat ragu jadi pasti. Dengan suluh tahu kita, ini ada lubang, jangan lewat sini. Amal salih membuat hati yang ragu menjadi pasti menuju akhirat. Maka rujuk kepada hadis Rasulullah. Ketika waktu sembahyang tiba, Rasulullah bilang kepada Bilal, "Arihna bis shalah ya Bilal." Arihna makna rih. Rih angin sepoi. Kalau kita terjemah secara literal hadis tadi, wahai Bilal, kau buat dulu kami merasakan angin sepoi dengan mengerjakan solat. Sebab kau akan azan. Maknanya amal salih membuat jiwa menjadi tenang, bukan ditenang-tenangkan. Itu yang selalu saya sebut sama kita, jemaah. Enakan mana rasa kita mendapat uang 10 juta atau sembahyang subuh 2 rakaat? Jawablah dalam hati masing-masing. Barulah betul amal soleh kita. Semacam mana pun kita balik ni. Bila kita balik, kita cara orang Islam lah. Tak akan kita bawa seluruh harta kita tu waktu mati. Kita mati tetap bawa harta. Tetap bawa. Kain kafan itu kan harta, ya, tetap bawa. Tapi hanya itu bawa. Oh, saya ni keturunan raja di raja. Paling-paling setinggi-tingginya di nisan itulah ditulis. Misal kata Datuk Sri apa begitu. Paling situlah. Di dalam kubur mana berlaku, ya, mah. Terus apa yang kita bawa? Maka orang berakal di dalam Zaburnya Nabi Daud disebutkan, dia akan menyiapkan bekal untuk nanti. Dia akan siapkan bekal. Jamaah. Ya, dia akan baguskan bekal. Dan menyiapkan keperluan hidup, yaitu bertanggung jawab memenuhi keperluan hidup
maksudnya membaguskannya. Keperluan hidup. Orang berakal itu fokus kepada keperluan hidup, bukan kemauan hidup. Awak tak ada nyindir-nyindir ni, wallahi jemaah. Ya. Keperluan. Yang kita perlukan, mau tak mau mesti ada. Tapi yang kita mau belum tentu yang kita perlu. Kita makan perlunya pakai piring atau piring batu? Kenapa sibuk kali mau cari piring batu yang antik itu? Coba nanya. Misal katalah, awak kan tak ada maksud apa-apa. Yang kita perlukan kan piringnya. Bukan piring batunya. Saya masuk ke kedai. Tahap waktu itu perlu saya jemaah. Ada yang mau saya beli. Saya tengok Ami tadi. Pak Cik kalau cara kita. Saya tengok Ami tadi. Mempunyai kedai. Makan dia di bawah tuh. Di atas plastik. Plastik aja. Bayangkan aja lah. Apa ini Syekh Jum? Karpet ini. Bayangkan aja lah karpet ini plastik. Makan di situ. Di atas plastiknya. Ya. Saya tengok. Iya pula. Kalau bisa mudah, kenapa harus susah? Apalagi di Masjidil Haram itu jamaah, hampir setiap hari kan ada orang buka puasa. Itu digelar aja plastik tuh jamaah. Bayangkan karpet tapi bahannya plastik. Separuh ini lebarnya. Plastik sepanjang itu. Di atas itulah ditaruh benda-benda untuk berbuka orang puasa. Nah, kalau Ami tadi bukan plastik begitu, pokok plastik aja lah. Makan deh. Yang diperlukan kan tempat nasi. Maksud saya menceritakan ini, bukan pula kita harus plastik di rumah. Maksud saya, jangan yang bukan masalah dibuat masalah. Repot kita jadinya. Rumah kita giliran wirid. Yang sudah disuruh perwiritan kita ini di seluruh anggota wirid. Yang hadir itu 30 orang. Dah banyak kali lah itu. Hampir tak pernah pun lebih 30. Gelas cukup 30. Tapi ada 5 gelas pendek. Yang 25 sama tinggi. Kenapa perlu kita cari yang sama tinggi yang 5 tadi? Gelas tu rupanya yang nak diminum orang. Contoh. Jamaah contoh. Kan? Jadi maksud saya menjelaskan. Mampulah kita membedakan keperluan dari kemauan. Beda. Minta izin saya kepada orang tua saya. Sependek yang saya tahulah, hidup ni mudah kalau memenuhi keperluan.
Tapi hidup ni betul-betul macam minum air laut. Kalau ingin memenuhi kemauan, keinginan, tak akan ada siap-siapnya itu. Jemaah, tak akan ada. Itulah hilang kesempatan kita bersedekah, hilang kesempatan kita untuk berbuat baik. Jemaah, ya. Yang ketiga, ciri orang berakal tadi menyiapkan bekal kembali, menyiapkan keperluan hidup, mencari kelezatan yang halal, karena berusaha yang halal hukumnya wajib. Mencari kelezatan yang halal, karena berusaha terhadap yang halal hukumnya wajib. Ya orang tua-tua bantu anak-anak kita yuk. Kadang anak kita ni jujur, orang tuanya yang tak mau anak itu menyogok bekerja, jemaah. Tahu-tahu orang tuanya yang nyogok supaya dia kerja di situ. Kan celakalah orang tua begini. Anak tadi bagus pikiran dia, jemaah, bagus. Mau ditolak orang tua awak, tak ditolak ini rasuah. Bantu anak kita, jemaah. Orang tua beginilah yang nanti di akhirat divonis Allah masuk surga. Pas dia jalan menuju surga, anaknya menuntut keadilan kepada Allah. Aku bekerja di tempat yang tidak semestinya itu karena orang tuaku yang menyogoknya, ya Allah. Kalau kau tetapkan aku masuk dalam neraka, samakan ayahku masuk ke neraka bersamaku. Hadis tu, jemaah, tapi bukan tentang sogok lah hadis tadi, bukan. Saya hanya mengkiaskan kepada itu. Ya Allah, macam mana kita ni sebagai orang tua, jemaah? Baru nanti orang tuanya bilang, alah kalau bersih-bersih kali sekarang tak ada. Sedangkan diusahakan bersih pun belum tentu dapat bersih. Mengapa ditempah jalan kotor? Yang lebih mengerikan, perhatikan ujian iman kita. Si anak yang tadi masuk kerja dengan cara menyogok, zahir duitnya lancar. Tak berapa lama, 5 tahun, sekeluarga tunaikan ibadah haji. Tak tanggung-tanggung, setiap tahun kasihkan uang bantuan ke fakir miskin. Sanggup tidak kita ni untuk lurus di jalan Allah? Ini nanti godaan datang, kau percuma aja lurus-lurus, duit kau tengoklah tersendat-sendat. Tengok. Belum lagi cara sekarang, sekeluarga manggilnya Umi dan Abi. Anaknya di pesantren. Pesantren bukan hanya pesantren tahfiz. Makin sulit kita membedakan yang hak dari yang batil. Cok tengok, sanggup tidak kita nanti, jemaah? Anak saya mondok di pesantren ini. Kata dia, awak nanya? Tidak. Tapi kena menggembirakan. Oh, yang sini Pak, ya gini. Tapi awak tengok kerja dia hari-hari. Buruk sangka? Tidak. Kita tetap tak boleh buruk sangka. Yang kita lihat secara zahir. Jemaah, makin sulit kita ini. Makin sulit, jemaah, membedakan hak dari yang batil dan bertahan pada yang hak. Yang ke-8 panjang kali ini, jemaah, panjang kali ini yang ke-8. Yang ke-8 ini kata Rasul, ada 3 yang menyelamatkan
tiga yang menghancurkan, ada 3 derajat yang tinggi di akhirat, ada 3 pula yang menghapuskan dosa. Ini insya-Allah dalam hari Ahad akan datang. 3 yang menyelamatkan, 3 yang menghancurkan, 3 yang menaikkan derajat kita di akhirat, 3 yang menghapuskan dosa kita. Tak akan siap hari ini, lama kali nanti jemaah. Saya tak begitu sehat, tak izin saya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.